Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya di sini selaku dosen program studi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang penata laksanaan manual plasenta. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran tentang penata laksanaan manual plasenta, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu mengapa tindakan manual plasenta harus dilakukan. Pertama-tama, tindakan manual plasenta kita lakukan apabila setelah 30 menit plasenta tidak lahir dan bidan telah memberikan uterus tonika yang kedua sebanyak 20 unit. Apabila tindakan tersebut telah dilakukan, maka bidan dapat melakukan tindakan manual plasenta untuk segera mengeluarkan plasenta dari dalam kafum uteri ibu. Selanjutnya, sebelum dilakukan tindakan manual plasenta, terlebih dahulu pastikan pasien sudah terpasang infus. Kemudian, pastikan alas bokong juga sudah terpasang. Silahkan simak baik-baik. Assalamualaikum Ibu, permisi, nama saya Bidan Wulan. Di sini saya yang akan membantu Ibu dalam menangani pelepasan plasenta Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, di sini tindakan yang kami lakukan adalah mengeluarkan plasenta Ibu secara manual, yaitu memasukkan salah satu tangan saya ke dalam rahim Ibu. Nah, untuk tindakan ini kita memerlukan persetujuan tindakan medis ya Bu ya. Baik Bapak atau keluarga silakan ke ruangan untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medis. Silakan ya Pak ya. Nah Ibu, baik, untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan peralatan dan akan melakukan tindakan kepada Ibu. Saya permisi dulu ya Bu ya. Untuk penolong, kita harus memastikan untuk melepaskan semua perhiasan, memasang APD lengkap, serta mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan panjang. Baik Ibu, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan persiapan saya sudah siap. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan kepada Ibu untuk memastikan apakah perdarahan disebabkan oleh retensio plasenta atau plasenta yang tertinggal. Setelah persiapan pasien dan penolong sudah kita lakukan, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan kandung kemih. Pastikan kandung kemih kosong. Apabila kandung kemih penuh, kita bisa melakukan kateterisasi. Ciri-ciri kandung kemih penuh yaitu dengan terabanya bagian yang menggembung pada puncak simfisis. Permisi ya Bu ya, tolong kakinya ditekuk Ibu. Nah baik, di sini saya lihat ada tali pusat yang berada di depan vagina Ibu. Nah selanjutnya ini akan saya jepit dulu. Selanjutnya lakukan penelusuran tali pusat pada bagian bawah tali pusat dengan menggunakan tangan yang dominan dengan posisi obstetrik, yaitu dengan posisi tangan seperti ini, menguncup. Baik Ibu, saya sudah mulai memasukkan tangan saya ya Bu ya. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Nah jadi tangan kita masukkan secara obstetrik dengan menelusuri bagian bawah tali pusat sampai ke pembukaan serviks. Ibu tarik nafas ya Bu ya sambil ditahan. Nah sekarang saya memerlukan asisten untuk melakukan tindakan selanjutnya. Asisten tolong bantu saya. Silakan ini dipegang ya. Kemudian tangan satu kita pindahkan ke fundus uteri. Baru kita lanjutkan penelusuran tali pusat ke pangkal tali pusat. Asisten boleh dilepaskan sekarang. Setelah sampai di kafum uteri, lanjutkan dengan menelusuri bagian plasenta yang sudah terlepas. Jadi pastikan dulu bagian plasenta mana yang sudah terlepas. Apabila bagian plasenta yang terlepas sudah ditentukan, maka lakukan pelepasan plasenta dengan sisi ulnaris atau bagian yang sejajar dengan jari kelingking.
Kemudian lakukan gerakan seperti menyisir. Setelah sampai pada pangkal tali pusat, kita rubah posisi tangan kita yang menguncup seperti posisi bersalaman. Lalu lakukan penelusuran bagian plasenta yang terlepas. Setelah kita menemukan bagian plasenta yang terlepas, maka kita lepaskan plasenta dengan menggunakan sisi ulnaris atau bagian yang sejajar dengan jari kelingking. Kita lepaskan dengan cara menggeser bagian sisi ulnaris ke kiri dan ke kanan agar tali pusat terlepas. Pastikan tidak menggunakan bagian kuku jari kita. Selanjutnya, setelah kita lakukan penyisiran seluruh bagian plasenta yang belum terlepas tadi, lanjutkan dengan melakukan eksplorasi. Jadi lakukan ulang penyisiran pada dinding kafum uteri sehingga bisa kita pastikan bahwa seluruh plasenta terlepas. Setelah kita pastikan plasenta sudah terlepas dan posisi tangan masih di dalam rahim, kita lanjutkan eksplorasi agar bisa dipastikan bahwa bagian plasenta sudah terlepas seluruhnya. Ibu masih bisa melihat saya? Ibu tidak pusing kan? Baik Ibu, ini saya lanjutkan lagi ya Bu ya, masih ditahan ya Bu ya, sebentar lagi selesai. Nah kemudian letakkan plasenta di telapak tangan kita. Selanjutnya kita pindahkan tangan yang dari pundus ke atas simfisis. Kemudian keluarkan plasenta dan letakkan ke dalam tempatnya. Selanjutnya kita lakukan dorongan secara dorsokranial untuk mengembalikan posisi kafum uteri ke posisi semula. Saat melakukan tindakan, pastikan kalian perhatikan kondisi pasien. Pastikan ibu tidak dalam keadaan shock. Setelah dorongan dorsokranial kita lakukan, kita harus memastikan juga kondisi serta kontraksi rahim serta jumlah perdarahan yang keluar. Nah, selanjutnya kita lakukan masase uterus. Nah, di sini rahimnya teraba keras, kemudian perdarahannya sudah mulai berkurang ya. Berarti sudah bagus ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan plasenta. Bagian maternal lengkap, tidak ada yang tertinggal. Kemudian selaput ketubannya utuh. Bagian tali pusat juga utuh, tidak ada yang terlepas. Selanjutnya kita celupkan tangan ke larutan klorin. Tangannya masih menggunakan sarung tangan. Selanjutnya ke air DTT. Kita keringkan. Nah, kemudian kita pastikan keadaan umum ibu. Ibu, bagaimana ibu? Apakah ada pusing? Pandangan berkunang-kunang? Tidak ya Bu ya? Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu. Pastikan tekanan darah ibu normal. Ya Bu ya, kita coba periksa suhu tubuh ibu dan kita periksa nadi serta pernapasan. Baik. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, nah ibu, tadi kan sudah kita periksa kondisi ibu
Alhamdulillah kondisinya bagus. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan masase ya Bu ya. Jadi Ibu, ini tangannya diletakkan di sini Ibu. Nah, ini di puncak rahim Ibu, baru kita putar searah jarum jam. Jadi seperti ini. Bapak nanti bisa dibantu ibunya untuk melakukan gerakan masase ini. Lakukan selama 30 detik ya Bu ya. Apabila rahim ibu teraba keras, artinya kontraksinya bagus dan itu akan mengurangi perdarahan. Baik Ibu, saya permisi mau membereskan alat dan mencuci tangan ya Bu ya. Baik Ibu, karena tindakan saya sudah selesai, Ibu silakan luruskan kakinya ya Bu ya. Silakan beristirahat. Nah, kemudian nanti apabila ada apa-apa, Ibu atau keluarga bisa menghubungi kami petugas di sini. Baik Ibu, alhamdulillah tindakan sudah selesai dilakukan. Saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Demikian tadi video pembelajaran manual plasenta. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.